Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan kerja saya, Bapak dan Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Saya Afifah Sultan Amalia, HSE dari RSUD Konujoso Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang COVID-19. Mengapa saya memilih materi COVID-19? Karena informasi ini sangat penting untuk saya sampaikan dari sosial media bahwa penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara. Virus ini juga dapat tersebar dari penderita melalui hembusan nafas, batuk. Kita sebagai orang yang sehat harus membiasakan diri untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, baik di rumah, di tempat umum, ataupun di tempat kerja, yaitu seperti mencuci tangan dengan baik dengan 7 langkah. Di rumah sakit ini juga sudah disediakan tempat mencuci tangan. Ada step by stepnya bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Serta kita juga menyediakan hand sanitizer baik untuk pengunjung, pasien maupun karyawan-karyawan yang telah bekerja di rumah sakit ini. Oleh karena itu, dengan adanya COVID-19 harus lebih waspada yang namanya rumah sakit ya. Kita sebagai garda terdepan, kita tidak bisa yang namanya work from home, yaitu bekerja di rumah. Kita harus bekerja langsung di kantor, harus menolong pasien-pasien yang datang ke rumah sakit. Kita selaku orang yang sehat harus menerapkan PHBS yang selama ini kita jalani. Harus membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan. Melakukan olahraga tidak perlu lama, cukup 30 menit sehari. Boleh juga mengkonsumsi buah dan sayur. Virus ini tersebar melalui droplet orang yang telah terkontaminasi COVID-19. Pemerintah juga telah menyarankan jangan pernah tangan kotor memegang mata, hidung, mulut, karena bisa terjangkit virus COVID-19 tersebut. Kita tahu proses penularan ini sama seperti virus influenza pada umumnya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa tempat kerja kita ini dalam kondisi hygiene. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika ada karyawan yang menderita pilek, batuk, diharapkan juga harus menggunakan masker. Karena yang kita tahu, misalkan masker juga bisa menghambat penularan COVID-19 ini. Pastikan juga kita tahu tata cara bersin dan batuk agar virus tersebut tidak menyebar ke orang lain. Jika ada dari teman-teman yang ada menderita batuk ataupun bersin, ada gejala demam di atas 30 derajat, bisa dipastikan lebih baik teman-teman tidak bekerja di kantor. Karena kita juga harus waspada, sebaiknya teman-teman dikonsultasikan ke dokter ataupun rumah sakit terdekat dari rumah teman-teman. Kita ketahui juga bahwa virus ini memiliki 2 tipe, yaitu bisa bergejala dan tidak bergejala. Tidak bergejala ini benar-benar harus kita waspadai. Tidak tahu kalau misalkan ada penderita yang badannya sehat tetapi ternyata sudah terkontaminasi dan terbukti positif COVID-19. Rumah sakit ini juga memiliki program baru, yaitu cara mencegah COVID-19. Teman-teman harus diwajibkan untuk memakai masker setiap berhadapan langsung dengan pasien. Selalu menyediakan hand sanitizer di meja tempat kita bekerja. Lalu juga harus sering mencuci tangan setiap ketika berinteraksi dengan orang lain. Kita sebagai karyawan justru harus selalu mencuci tangan setelah melakukan kontak kepada pasien maupun kepada rekan kerja kita yang ada di rumah sakit ini. Kepada pihak yang menangani sampah medis khususnya OB serta cleaning service juga harus lebih waspada, yaitu jangan lupa untuk selalu menggunakan APD, terutama sarung tangan. Itu tidak boleh lupa. Lalu juga sampah medis yang kita tahu juga harus dimasukkan ke kantong kuning khusus untuk limbah medis. Untuk limbah yang non medis juga kita harus menyediakan kantong di tempat sampah. Pihak PPI kita juga harus selalu rutin untuk mensterilkan ruangan setelah dipakai oleh pasien. WHO juga menyarankan untuk orang-orang atau bagi karyawannya di sini yang ingin berpergian harus melakukan swab rapid yang terbaru yang saya ketahui, itu rapid antigen untuk keluar kota. Pastikan juga teman-teman yang memiliki saudara yang ingin keluar kota
untuk diingatkan membawa sebotol kecil hand sanitizer. Lebih baik jika teman-teman tidak berpergian dan menghindari wilayah-wilayah yang beresiko tinggi terjangkit virus COVID ini. Jika teman-teman sudah terlanjur berpergian, untuk memang diwajibkan berpergian harus keluar kota. Karantina mandiri dulu selama 14 hari untuk menghindari kontak pada orang ramai secara garis besar. Poin-poin ini harus kita pertimbangkan dalam mencegah penularan virus COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam bekerja memerangi COVID-19 saat ini yang lagi marak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.